Shalom, bersama lagi kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bersama lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Alkitab memberitahukan bahwa menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan berhikmat tidak secara otomatis menjadikan kita seorang pemenang dalam kehidupan. Berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepatlah yang membuat kita bisa berhasil atau menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau kita lihat sebagai contoh di dalam firman Tuhan, ada satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Rut. Rut adalah menantu daripada Naomi. Naomi punya anak dua, menikah dengan perempuan Moab. Anak-anaknya Naomi meninggal dua-duanya. Suami Naomi juga meninggal. Hanya tinggal Naomi bersama dengan dua menantunya. Naomi berkeinginan, punya rencana kembali ke Israel. Sehingga dia pun mempersilahkan dua menantunya untuk pulang ke keluarga mereka masing-masing. Tetapi Rut, dia memilih untuk bersama dengan Naomi. Ada sebuah pernyataan hatinya Rut ini yang mengubah kehidupan Rut. Rut pasal 1 ayat yang ke-16 berbunyi begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Keputusan hatinya Rut terungkap dari perkataannya Rut kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saat Rut memutuskan hatinya bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel menjadi Allahnya, maka Allah memperhatikan Rut yang adalah orang Moab dan menjadikan kehidupannya Rut, menjadikan segala sesuatunya itu menjadi tepat bagi Rut. Dalam hal ini kita ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saat Rut menjadikan Allah Israel menjadi Allahnya, Rut menetapkan hatinya untuk mempercayai Allah yang memegang hidup dan masa depannya. Mempercayai Allah artinya begini, Rut menggantungkan dan mengandalkan hidupnya kepada Allah. Hati Rut berharap kepada kebaikan Allah, kepada kemurahan Allah, kepada pertolongan Allah. Bapak Ibu, ini yang menjadi teladan bagus buat kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, baiklah hati kita pun kita isi dengan sebuah hati yang mempercayai Allah, hati yang menggantungkan dan mengandalkan kehidupan kita kepada Allah, hati yang berharap kepada kebaikan Allah setiap hari, kemurahan dan pertolongan Allah setiap hari. Di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua, ketika Rut sudah sampai tanah Israel, dikatakan begini, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saat Rut mulai melangkah untuk mengikuti Naomi, menjadikan bangsa Israel menjadi bangsanya, menjadikan Allah Israel Allahnya. Rut mulai melangkah di ayat yang kedua. Dikatakan Rut melangkah untuk melakukan apa yang dapat dia lakukan. Rut tetap aktif. Dia lakukan yang bisa dia lakukan. Dia bekerja, bahkan di situ dia bekerja serabutan sebetulnya. Karena apa? Dia bekerja memungut bulir-bulir jelai di ladang orang lain. Tetapi yang aneh adalah begini. Di ayat yang ketiga dikatakan, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Nah, perhatikan kata kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Dari semua ladang yang ada di tanah Israel, kok bisa Rut itu ada di ladangnya Boas? Anda tahu, Bapak Ibu? Kebetulan di sini saya percaya Allah melakukan Roma 8 ayat 28 dalam hidupnya Rut. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hanya kebetulan satu kali, ya bisalah kita katakan itu adalah sebuah kebetulan. Tetapi dalam kasusnya Rut mengalami kebetulan demi kebetulan yang beruntun. Kalau kebetulan-kebetulan yang beruntun ini, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan biasa. Ada Allah yang campur tangan di situ. Kebetulan yang seperti apa? Yang pertama, kebetulan Rut ada di ladangnya Boas. Yang kedua, kebetulan di dalam Rut pasal 3 ayat 12-13, kebetulan Boas adalah kerabat yang berhak menebus Rut. Kebiasaan pada waktu itu orang Israel adalah ketika suami meninggal, maka istri ini berhak ditebus oleh kerabat terdekat. Nah, Rut kebetulan jumpa dengan Boas yang adalah kerabat yang berhak menebus Rut. Itu kebetulan yang kedua. Kebetulan yang ketiga, Rut pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa kebetulan Boas adalah seorang yang kaya raya. Anda lihat di sini. Tidak mungkin kebetulan yang beruntun ini hanya terjadi hanya sekedar kebetulan biasa. Ada campur tangan Allah yang tak terlihat dalam hidupnya Rut. Saya percaya adalah begini. Ketika Rut memutuskan hatinya untuk berpihak kepada Allah, Rut memutuskan hatinya untuk menjadikan Allah Israel adalah Allahnya, maka disitulah waktunya Allah menampilkan dirinya sebagai Allah bagi Rut. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Maka akibat keputusan hati kita yang kita ucapkan, maka Ia akan menjadi Tuhan atas peristiwa-peristiwa ilahinya kita. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Dia mampu menempatkan kita di tempat dan waktu yang tepat. Hari ini di masa-masa sulit, masa-masa pandemi, saya percaya tangan Allah masih melakukan kebetulan demi kebetulan demi kebetulan dalam kehidupan kita. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia akan menampilkan dirinya
untuk menyatakan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Anda tahu, Allah yang memegang kendali atas waktu dan kesempatan, Allah yang sama, pribadi Allah yang sama, yang dapat menempatkan kita pada tempat dan waktu yang tepat. Bagian kita adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti Rut yang memutuskan hatinya dan berkata, Allahmu lah Allahku. Itu keputusan hatinya Rut yang diucapkan kepada Naomi. Tapi Anda tahu, sorga pun mendengar keputusan hatinya Rut. Dan sorga menanggapi apa yang menjadi keputusannya Rut. Rut tidak mampu. Rut tidak punya apa-apa. Rut tidak punya pekerjaan. Bahkan di sana dalam posisi Rut dan Naomi tidak memiliki apa-apa. Miskin, habis, bangkrut, selesai. Tapi justru keputusan hatinya Rut itu membuat sorga menanggapi. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan dicurahkan kepada Rut. Sehingga Rut mengalami kebetulan demi kebetulan dalam kehidupannya. Dan ini bukan kebetulan biasa. Campur tangan Allah yang tak terlihat. Itu dinyatakan dalam hidupnya Rut. Bagian kita yang kedua adalah hati yang mempercayai Allah sepenuhnya. Seperti Rut yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, mempercayai Allah sepenuhnya. Rut ketika sampai di tanah Israel, dia berkata kepada mertuanya, aku akan mencari memungut jelai di jelai-jelai yang terjatuh, terbuang di ladang orang lain. Rut hanya lakukan itu kerja serabutan dia. Tetapi hatinya Rut, dia tetap mempercayai Allah yang memegang kendali, yang berbuat baik kepadanya. Hatinya Rut penuh dengan harapan. Hatinya Rut penuh dengan rasa tergantung, rasa mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika Rut memungut jelai, ketika Rut berpikir di ladang mana aku harus ambil memunguti jelai-jelai yang terjatuh, maka fokusnya Rut bukan kepada diri sendiri, bukan kepada masalah dan pergumulannya, tetapi fokusnya hatinya Rut adalah dia memikirkan Tuhan yang menolong. Pasti Tuhan akan tolong saya. Tuhan pasti buka jalan buat saya. Tuhan pasti pimpin saya. Dan Anda tahu bagian kita cuma bermodalkan hati yang berharap, hati yang bergantung kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat anugerah Allah dalam hidupnya Rut. Campur tangan Allah dalam hidupnya Rut. Sehingga Rut hidupnya diberkati Tuhan, bahkan dia terpilih menjadi salah satu silsilah moyang daripada garis keturunan Tuhan Yesus, silsilah Tuhan Yesus. Saya percaya ketika hati kita berkeputusan menjadikan Allah kita sebagai Allah yang kita sembah, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita selesai memutuskan hati kita untuk seperti itu, setelah itu bagian anugerahnya yang besar campur tangan dalam hidup kita. Kebetulan demi kebetulan yang beruntun akan membuat kita berada di tempat dan waktu yang tepat. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Amin.